bisa motong kambing sampai 10 atau 20 atau 30. Tidak cukup itu, hayamna mundingna sapina juga hiji 2 kilo. Jangan dikira itu sudah cukup untuk membayar jasa para beliau. Belum apa-apa, kayak debu. Sekalipun Jurung Ciremai itu kalau seandainya dijadikan emas untuk mengganti jasa-jasa para beliau belum apa-apa. Dikira apa? Kita terkadang memberi kiai 1 kambing saja sudah kayak apa rasanya, padahal belum apa-apa. Itulah. Ada yang sekarang kita dituntut sejauh mana terima kasih kita. Bertepatan bulan Maulud yang luar biasa ini kita ucapkan ahlan wa sahlan syahrul maulidin nabi abdul khalqi ala al-ikrah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita sebab mengerti iman wal Islam? Dari mana kita sebab mengerti Quran? Dari mana kita sebab mengerti sunnah? Dari mana kita sebab mengerti akhlakul karimah dan bisa membedakan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak yang sayyi'ah, bisa membedakan, memisahkan mana halal, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh, yang syubhat, dan mana yang wajib dan mana yang sunnah, dan bagaimana kita taatnya kepada Allah Ta'ala, taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada kedua orang tua, taatnya kepada para guru, taatnya kepada pemerintahnya, dan lain sebagainya. Nilai kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang disampaikan oleh siapa? Afdalul khalqi alal itlaq alladzi arsalahu Allah ila kafatil khalqi jinnan wa insanan basyiran wa mubasyiran wa nadhira. Itu diantaranya satu manusia yang luar biasa. Apa ucapan kita terima kasih kepada Rasulullah? Apa diantaranya? Orang yang begitu mulianya, satu amal perintah dari Allah Ta'ala, lainnya Allah Ta'ala tidak melakukan perintah. Tapi kalau sholat ala Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Allah Ta'ala memberikan salawat kepada Rasulullah. Itu agungnya Rasulullah di situ. Apa makna salatullah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Di dalam kitab Wabil Ayat, di dalam kitab Durul Mamdud, Sa'adat Kejaran, banyak sekali menerangkan bab salat. Salatullah alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Salawat yang diberikan, rahmat yang diberikan kepada Rasulullah adalah disertai takdirnya Allah Ta'ala, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda rahmat yang diberikan kepada para anbiya terdahulu, rahmatan mutlak. Itu bedanya. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala memberikan akhlak, memberikan adab kepada siapa? Untuk umat. Bagaimana Allah Ta'ala memanggil para nabi-nabi terdahulu, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Yunus, dan lain sebagainya, para nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak ada kalimat nidah, panggilan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi dengan namanya belaka, ya Muhammad atau ya Ahmad. Pasti dengan pangkatnya. Ada memang qaulul tapi bukan kalimat nidah, yang ada qaulul khobar seperti Muhammadur Rasulullah. Pangkatnya baginda Nabi di bawah, bukan Muhammad saja, tapi disambung Muhammadur Rasulullah. Yang satu lagi, wama Muhammadun illa Rasul, pangkatnya di bawah. Itu namanya khobar. Tapi yang langsung Allah Ta'ala memanggil baginda Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya mudaththir, ya muzammil,
Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Begitulah agungnya baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan baginda Nabi manusia biasa, kita tidak boleh berlebihan. Oke lah, kalau baginda Nabi manusia biasa, lalu kita ini manusia apa? Yang begitu hebatnya pangkatnya, dianggap saja manusia biasa. Permisi, saya minum dulu. Ya hebatnya luar biasa. Apa? Malu. Loh, gak barokah di keramat ketinggian. Malu kalau saya ziarah manusia. Apa di antaranya? Dari dulu semenjak saya kecil, kalau ziarah Gunung Jati itu sudah ramai orang dagang, walaupun masih bentuk kecil-kecilan. Dan kuburan kali 9 pun sama. Sampai sekarang besar, berkembang. Saya pikir, iya orang sudah mati saja masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Luar biasa. Dan yang separuh lagi tempat ziarahnya Maulana Syarif Hidayatullah non muslim, yang sebelah muslim. Yang non muslim, ya ada yang pakai panggang ayam, ada yang pakai menyan yang besar, yang kecil, ada yang lilin, yang pendek, yang besar, dan lain sebagainya. Kata kalau kita ziarah dan mampu menyanyi murah lepok begini. Tapi tidak ada yang menyalahkan. Kamu menyanyi bisa betul. Ini hidung saya ini tidak ongkong kita yang muslim sama. Satu rombongan yang pikirnya keras, yang pikirnya ngebut, yang pikirnya berat, dari yang satu itu ngomongnya, satu lagi mau maraton. Tapi tidak ada yang pasean, tidak ada kompak rukun, haknya menghargai masing-masing. Kamu yang begitu tahlilnya mangga, tidak ada terus gimana? Tahlilnya dan keras-keras, dada saya berat nih. Yang satu lagi loh, kalau saya tiru kalian, ya ongkong-ongkong aja tuh sampai berjalan lagi. Tapi menikmatnya kalau skill, itu loh, itu loh. Di jalan dua kelompok masih pasya, untuk hiji mengebut, untuk anak. Itu lagi, loh kalau saya tidak cepat tahlilnya, mungkin kita dapat banyak. Ya ada yang ibu. Itu contoh di Maulana Syarif Hidayatullah. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kalau kita gali yang istimewa, persatuan ternyata sudah diawali dari Maulana Syarif Hidayatullah. Maklum mestinya kita. Beda pilihan saja. A, B, terkadang ajenan, sarang ajenan, habaib, sarang habaib, ustaz, sarang ustaz, ustaz sehat. Terkadang saling menghilangkan, tidak saling menghormati gara-gara pilihan. Tapi itu kecil masih besar Indonesia. Cinta satu katanya air, kata cinta kate. Cinta bangsa atau cinta kate? Ayo. Kalau kita bangsa pasti cinta partai, sebab itu ajan demokrasi. Tapi cinta bangsanya lebih besar. Jadi kalau kita mau pasnya sampai sama Indonesia 5 sampai 10 itu sama dia itu kami dapat baca dari sana berapa itu dapat baca ini patungan ribut amat begitu aja, betul lah. Persatuan Indonesia itu ketahanan nasional yang paling kokoh. Kalau kita sudah kuat persatuannya, Indonesia tidak mudah digoyang walaupun beda pilihan. Silahkan partai banyak, bendera partai silahkan, Indonesia cuma satu. Merah putih cuma satu. Nah kita berdoanya kan gitu enak. Nah itu yang dibawa oleh kesatuan kita, damai luar biasa. Maka kalau habis itu ditanya, istimewa ya ziarah Rasulullah apa?
malu tugas, nggak usah macam-macam lah. Harus mengikut rekod yang berat. Harus begini. Itu bisa 5 waktu, alhamdulillah. Ya. Itulah, itu dia caranya. Maka dari itu dikembangkan oleh keturunan beliau, dapat asimilasi dari para karuhun pendahulu sampai munculnya isu sudah larang dan sebagainya. Bagaimana beliau bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Di antaranya Kiai Agung Kawang juga melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita sudah diberi contoh bagaimana Kanjeng Sunan Ampel pada waktu itu melahirkan 11 putra putri menjadi orang-orang yang berguna yang luar biasa. Satu, ahli pertanian. Siapa? Sunan Derajat. Kantongnya selalu bolong. Saya itu di pengajian belum dapat amplop. Entah itu tebal, entah tipis, gak tahu ya. Kalau orang dulu enggak datang membagi amplop, katakan itu. Masya Allah. Sampai pertanian pada waktu itu di Jawa Timur yang dipimpin oleh Sayyid Maulana Qasim bin Ahmad Rahmatillah luar biasa majunya. Yang kedua dari Asyiqah binti Anam Ahmad Rahmatillah, seorang waliyah, hafizah, istri siapa? Sultan Abdul Fattah. Yang ketiga, guru para sultan, guru para pangeran, guru para wali, guru para ulama, guru para intelektual, guru cendekiawan. Siapa beliau? Guru bapak bangsa, bapak umat, Maulana Ibrahim bin Ahmad Rahmatullah dengan terkenal Sunan Bonangnya. Yang keempat, jago ekonomi, ahli fikih, ahli hadis, Sunan Kudus Maulana Ja'far Sudut Shadiq bin Ahmad Rahmatullah. Yang keempat, seorang qadhi yang sangat adil, hakim yang sangat adil dan sangat bijaksana, Maulana Zainal Abidin dan yang Sunan Demak bin Ahmad Rahmatullah. Yang perempuan Dewi Ruqayyah. Istri siapa? Istri dari Syekh Muhammad Ainul Yakin dan yang Sunan Giri. Yang kedua, yang adiknya Dewi Ruqayyah siapa? Dewi Aisyah binti Imam Ahmad Rahmatullah. Istri siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Putri yang ketiga dan keempat, Mutmainah, istri Syed Abdul Rahman Ar-Rumi, seorang yang paling alamah di zaman itu, Syed Abdul Rahman Ar-Rumi. Itu diantaranya. Yang kelima, Dewi Hafsah. Dewi Mutmainah itu terkenal lewat Ratu Gering. Ya, ini Dewi Hafsah dikawin oleh seorang ulama besar dari Yaman, Syed Ahmad Al-Yamani. 11 putra dari Syed Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jeporo, seorang ahli fikih dan ahli tasawuf. Jadi anaknya 11 tidak ada yang mentah satupun. Tidak memalukan kedua orang tuanya. Beruntunglah manusia-manusia, khususnya para beliau yang mempunyai kader-kader penerus umat, penerus bangsa ini. Begitu pula Al-Imam Imdaduddin Abdullah yang mempunyai anak 3. Siapa? Maulana Syarif Hidayatullah, Pangeran Babullah. Satu lagi Sayyidina Imam Ahmad, itu kakak adiknya Maulana Syarif Hidayatullah. Bin siapa? Bin Umdaduddin Abdullah, asal dari Pasai. Ya, bin Ali Nurul Alam, Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein, bin Ahmad Shah Jalal, bin Abdullah Urmat Khan, dan bin Amir Abdul Malik, bin Ali Amal Faqih, bin Muhammad Said Farbat, bin Ali Khalid Qasam, bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah atau bin Abdullah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Naqib, bin Muhammad Al-Naqib, bin Ali Al-Ghuraili, bin Ja'far Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain Siddiq, bin Ali bin Abi Thalib, bin Fatimah Zahra Batu, binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Dan Imam Ja'far Shadiq adalah ibunya Sayyidah Farwah
bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar bin Siddiq. Jadi waris 9 yang ada di Indonesia ini khususnya, dia turunan baginda Nabi, dia turunan Sayyidah Fatimah, dia turunan Imam Ali bin Abi Thalib, dia turunan Hasan Husain, dia turunan Sayyidina Abi Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beruntunglah kita semua di kota di Jawa ini khususnya tidak terlepas dari pagar-pagar seorang yang dekat sekali kepada Allah, yang boleh dikatakan para waliullah. Tidak lepas dari mulai ujung Banten sampai ke Jawa Timur, pagar laut Jawa ini banyak sekali wali min auliyaillah, mutiara yang tiada bandingan. Untuk cermin kita semuanya, mestinya kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya hal tersebut, kita akan introspeksi di tanah yang tempat begini yang saya pribadi. Ini masih mending kalau kita lihat Sunan Muria dahulu kayak apa? Di pucuk gunung. Gunung Jati belum apa-apa tingginya dengan Muria. Isinya kayak apa, pohon-pohonnya lebatnya kayak apa. Kok ada di situ itu orang jualan banyak, tak pikir ke saya ini mau jualan sama kuburan atau gimana? Tapi kok laku semuanya. Ternyata tamunya beliau setiap hari sampai sekarang tidak mati 50 bis kurang sedikit pun lebih kadang. Luar biasa. Jadi saya pikir orang masih di dalam kubur masih bisa memberi makan yang hidup. Orang yang di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat. Orang di dalam kubur masih bisa menyambung dengan hubungan yang hidup. Kita ini yang hidup misalnya apa? Apa terima kasih kita kepada para beliau? Terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang agama dan pejuang bangsa ini yang telah ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah hingga tegaknya kembali sang saka merah putih. Andil kita itu apa? Ribut saja. Kita malu sebetulnya. Kita pernah andil apa? Coba. Bagaimana perjuangan beliau menanamkan rasa cinta kepada bangsanya, cintanya kepada tanah airnya dengan segala cara. Sambil yang paling sedikit saja. Apa di antaranya? Kalau dari nada melubumi, di dia masih ayatnya juga ada di mata terang. Lama di kampung hati setelah susuhunan kita yang dipasang masih kuda-kuda unggul terus susuhunan dengan tenangnya setelah acana pasien reng atau usuk di pasien merah janur kita masih ada atau tidak itu? Masih. Terus tibu ada terus padi ada kelapa ada luar biasa bekakak lamun tadi masang merah putihnya. Padahal pada waktu itu bendera penjajah di instansi pemerintahan Hindia Belanda dahulu berkibar. Ini bangsa kita, ulama kita, sesepuh kita, bagaimana cara menanamkan memiliki harga kepada republik ini. Dia punya cara yang luar biasa. Apa di antaranya? Merah putih tadi dibalutkan ke tiang di tengah susunan, tapi caranya ada. Apa? Pakai selawatan, pakai berjandeng, pakai manakidan. Jadi lamun bawa datanya langkung itu dinyatakan, tidak ada masalah. Itu culture saja. Ngebuduh siap. Bisa dipasang kita. Dan dibiarkan sampai 10 hari nanti tunggu pasang rem tidak langsung pasang rem. Tapi yang saya tanyakan ada filosofi yang luar biasa. Apa diantaranya? Janur itu kalau musim hujan rada mending, kalau musim halodo kering, layu, kuning langsat jadi coklat. Arena berubah koneng jadi
coklat, kalapana sami, pisangna komo, masak. Nah, berubah sedayana, benar tidak? Berubah tidak itu? Nah, pertanyaannya merah putih itu berubah atau tidak? Ya, tidak yang merah putih. Itu yang istimewa. Tidak mudah terpengaruh macam-macam, lunturnya janur, lunturnya tiwu, melenturnya pisang, melenturnya pare, tetap merah putih. Sekali merah putih adalah merah putih. Tunjukkan itu. Kalau mau ribut-ribut, lihat merah putih, damai. Nah kan itu harusnya caranya begitu. Bangsa lain sudah maju luar biasa dari ilmu kedokteran dan ilmu lain-lainnya, persenjataan, ilmu lain pertanian, mereka sudah maju. Tidak masuk ribut saja, talqin, tahlil, maulud, manaqib tidak berhenti-berhentinya. Nanti tanggal 24 nanti tahun 24 ini apa lagi, ribut lagi, mudah dikompori, mudah dihok. Tapi kalau jiwa nasionalnya kuat, cinta bangsanya kuat, tidak mudah dibentur-benturkan antara sesama kita. Setuju? Jaga yang baik. Nah itulah diantaranya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh yang berjuang kita. Apa dikira yang begitu itu dan mengikuti akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti jejak-jejak orang terdahulu. Nah terakhir, apa terima kasih kita kepada para biasa? Apa terima kasih kita? Kalau kita ini ziarah kepada kedua orang tua, ketika kita ziarah, saya kadang berbicara, ya Allah, orang tuaku sudah diambil, tapi saya belum sempat membahagiakan orang tua. Ya Allah, saya dulu tidur mama, bapak, tidur belum tentu pakai kasur. Saya sekarang anak-anak istri saya pakai kasur. Kita ingat bapak, sekarang mak dia di kuburan. Bagaimana cara membalas beliau? Apakah mau menjadi putra putri yang memalukan kepada para uya atau tidak? Mak kita kalau mau makan itu ingat ke pasar saja, ingat kepada anak-anaknya. Ini kesukaan anak saya ini kesukaan makanan ini. Ingat bagaimana uang 50.000 terkadang bingung untuk dipisah-pisahkan. Sampai sejauh itu mak-mak kita, bapak-bapak kita, terkadang perutnya kosong sementara, mengutamakan siapa? Putra putrinya dahulu diutamakan. Apa balasan kita kepada kedua orang tua? Itu saya tanyakan ya. Apa pernah kita pegang misalnya mak, hapunten, bapak hapunten, minta maaf pada waktu dulu saya jadi yang tidak taat kepada kedua orang tua, ampunan. Mestinya kita bangkit, sadar. Nah sekarang bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua karena orang tua sudah mendahului kita? Jangan sampai kakak adik pasnya gara-gara urusan warisan terkadang atau yang selain warisan. Kakak mendiamkan adiknya, adik tidak terima mendiamkan. Apa dikira kedua orang tua di dalam tubuhnya senang melihat dengan keberadaan anak-anaknya demikian? Sama para penuh pendiri bangsa ini di alam bakanya yang ikut mengambil senjata, baku runcing, memerdekakan bangsanya dari penjajah dan kebodohan. Kayak apa beliau dikecewakan di alam bakanya? Kalau kita tidak bangun kerukunan, kekompakan, sekali lagi beda pilihan silahkan, tapi kita tetap Indonesia. Sekali Indonesia adalah Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia. Cukup kuat para leluhur kita, para pendahulu. Wahai bangsaku yang membanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin
bidawabil mulki lain salatan karimatan bidawabil mulki lain keindahan bumi pertiwi undayan mutiara bangsa yang sejati harum namanya di Nusantara harum namanya di Nusantara Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawabi mulki lain salatan daimatan bidawabil mulki lain para pendahulu sejarah saksi kehidupannya tersurat tersirat masa lalu jadi bekal penerusnya jadi bekal penerusnya merah putih melekat di dada sinari pancaran imannya merah putih melekat di dada sinari pancaran imannya dimanapun dia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia Allahumma merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia